Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu melimpah bagi kita sekalian, yang mana tidak terhingga sehingga kita dapat berjumpa kembali, bersua kembali di acara pertemuan kloter 44 yang mana 21 sampai 9. Nah, kemarin terus terang saja dalam minggu kemarin sudah kita orang-orang. Jadi ini kemungkinan nanti akan dijelaskan oleh sekretaris. Jadi dalam rombongan kemarin yang 1 sampai 9 kita sudah kita bahas, bahwa kita kecilkan. Jadi yang kemarin ada guru dan sebagainya kita kelompokkan menjadi kelompok 1 sampai dengan 5 kalau tidak salah. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris bahwa karena ada kemarin yang 1 guru itu kan cuma 3 yang aktif. Nah kemarin sudah kita diskusikan bersama ibu. Nah, alhamdulillah sudah jadi yang nanti akan diselesaikan. Untuk acara berikutnya, monggo pertemuan nanti tetap akan kita lestarikan. Ya, kita lestarikan, monggo. Sekarang terus aja yang aktif bapak-bapak ini terutama bisa itu. Tapi bapak-bapak itu enggak. Ya, terus aja bapak-bapak kita ibu-ibu enggak. Ini bapak-bapak tidak. Kita itu dengan jari, 10 jari gerak. Bapak terutama ini. Kita juga memaklumi. Ya mungkin ada spesifika dan sebagainya, sehingga acara tersebut ya tidak sempat dihadiri. Tapi insya Allah kalau ada di Solo sendiri, saya kira bisa hadir dalam acara pertemuan kita. Demikian saya kira. Terima kasih kepada Pak Eko yang hari ini atau minggu yang bulan ini menerima rombongan kami atau kelompok kami, kelompok 1 sampai dengan 5. Ini di awal perkelompokan. Jadi ini atau direktur nanti kelompok mana monggo. Nanti Pak Eko, terutama menurut saya dari kami mohon maaf yang sebelumnya kalau ada kekurangan dari pihak tamu ya. Untuk ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Santoso atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan Ustaz Dr. Andes Nurul Hadi MAD. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudafi fala yakrabanna musallana. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji amal syahada 2007 yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Pak Eko dan Ibu sekeluarga semuanya yang hadir. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama di tempat yang hebat ini. Semoga pertemuan pagi ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, menjadikan keberkahan umur bagi kita semuanya, serta senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu dereng rampung nggih arisane. Kula matur jelak boten dangu-dangu. Selak ndongane nganten ceritane. Iki ngantene mun nunggu enten manan. Ngantene enten manan pegawai PLN, paling mantu pegawai PLN yang pun pensiun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, kula matur singkat kemawon. Bakda niki saderengipun kula anggih jenengan saling memaafkan bakda. Saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya pribadi dan keluarga. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian pula kalau Bapak Ibu punya kesalahan kepada saya pribadi, sudah saya maafkan sebelumnya. Mudah-mudahan di hari raya ini dosa kita banyak itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, kultum singkat orang pengajian sak jam. Iki mengke kultum singkat Bapak Ibu. Nggih, sing penting silaturahmi nggih Bu. Ibu-ibu di dalam liren mboten nggih. Karena tak sama dengan kita. Mireng mboten Bu. Yes. Yes. Bu. Bakdonya pinten Bu? Hari ada berapa Bu? Nek Bapak nambah siji hari Jumat berarti tahun. Hari raya itu hari kebahagiaan, hari yang penuh kemuliaan, hari kemenangan, hari berbahagia. Betul nggih? Nah Bapak Ibu, setelah panjenengan hari raya, panjenengan saya ingatkan, nek ojo termasuk kelompok 3 manusia yang rugi setelah Ramadan. 3 orang yang rugi setelah Ramadan. Satu, yang pertama orang setelah riyadi darbado urung ngapura dosane. Jangan sampai. Ya Bu. Jadi orang yang rugi setelah Ramadan itu satu orang yang setelah Ramadan belum diampuni dosanya. Panjenengan Idul Fitri kembali fitrah, ning kok ora di ngapura dosane pripun? Hari ini. Karena Pak mungkin tidak mau ibadah, poso ora gelem.
Kita buka sahur karo bojone nak wan jajan ning Sategi. Enten mboten Pak nggih. Bapak-bapak ngoten nek bawa lahannya masih ada Pak. Nggo nutupi isine karo anak karo bojo, buka sahur melu bareng. Ning aman jajan Pak. Kota Solo itu ketika Ramadan jajanan ya kebak, ngira begitu Pak. Nah, maka yang rugi yang pertama orang yang Idul Fitri belum terampuni dosanya. Yang kedua, orang yang masih punya orang tua tapi tidak disegerakan oleh Allah masuk surga karena orang tuanya. Ibu bu, siapa lagi sih ngapain orang tua itu? Ngapain orang tua? Ya betul apa? Yang penting itu tidak becek yang orang tuanya. Misalnya masih bapak ibu, sekompet. Yang lainnya apa? Tadi balik apa? Oh, Mbak Dewi berikan. Dan, nah, ini loh. Saya tanya sesungguhnya. Jadi yang rugi yang kedua itu orang yang mudah masuk surga. Jadi gampang lebih jaga yang orang tua, tapi dia tidak mengambil kesempatan. Orang tuanya disia-siakan. Kita, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ceritanya Alqamah. Alqamah itu sahabatnya Nabi yang rajin ibadah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Tapi ibunya dia rada agak sampai Alqamah sakaratul maut 40 hari. Gitu. Nah, dalam 40 hari tidak bisa meninggal dunia. Dia bisa meninggal dunia setelah Rasulullah memintakan maaf kepada ibunya. Namanya Alqamah. Ya, akhirnya Bapak-bapak, setelah Alqamah mendapatkan maaf dari ibunya, ibunya boleh anaknya nanti angel dan saya nanti ketemu anaknya orang ngakon ibunya. Akhirnya ibunya orang ngakon dia sebagai anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Alqamah 40 hari sakaratul maut tidak mati-mati, tidak meninggal dunia. Dia meninggal dunia setelah mendapatkan maaf dari ibunya. Maka ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kita dianjurkan birrul walidain. Juga itu memang panjenengan yang masih punya orang tua itu memang kesempatan yang hebat. Apalagi panjenengan bisa nuruti kesenangannya, apalagi nganjak ibadah JG sampai umroh kan itu luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga orang yang rugi adalah orang yang mendengar namanya Rasulullah disebut, dia tidak mau membaca salawat kepadanya. Kalau Bapak Ibu kalau pengajian, mendengarkan pengajian, mendengar kata-kata namanya Rasulullah disebut, jangan lupa membaca salawat. Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi. Ibu bapak yang saya hormati, saya matur singkat saja 5 hari raya yang penjenengan cari. Setelah kita lewat hari raya, kita mencari hari raya 5 yang sesudahnya. Yang pertama Bapak Ibu, hari raya yang pertama orang yang melewati 24 jam dalam sehari semalam, dia tidak tercatat oleh Allah orang yang orang yang 24 jam hidup tidak tercatat satupun salah dan dosa. Kira-kira bisa nggak benar? Urip 24 jam tanpa tercatat salah dan dosa bisa nggak? Seandainya panjang tercatat ini dihapus secara moneter. Itu hari yang pertama. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, dosa ini dihapus oleh Allah. Ya caranya ibadah kita lakukan, jangan berbuat maksiat. Kemudian panjang sehabis sholat senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikirim dengan bar sholat ini. Zikirnya panjang setelah sholat itu menghapuskan dosa 24 jam. Dosa setiap saat hilang karena istighfar. Dosa sehari semalam hilang dengan sholat 5 waktu. Dosa mingguan bapak-bapak bisa hilang dengan sholat Jumat. Dosa tahunan hilang dengan puasa Ramadan. Dosa seumur hidup hilang dengan apa? Haji panjenengan. Man haja falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin maladatul umum. Siapa yang haji tidak berbuat rafas dan fasik, dia pulang seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Bapak
Bapak yang saya hormati, itulah hari raya yang pertama, hidup 24 jam tanpa tercatat dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, hari raya yang kedua, orang yang meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam dan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan iman dan Islam itu harganya mahal. Di dunia ini Bapak Ibu, sing mati husnul khotimah karo suul khotimah baikan subur. Otomatis orang yang matinya dalam keadaan kafir itu bukan itu maksudnya. Nah, cirinya mati husnul khotimah orangnya muslim dulu dan orang Islam. Di luar negeri banyak orang yang ateis. Ateis itu tidak mengaku adanya Tuhan. Bahkan Fir'aun pun mengatakan siapa Tuhannya? Ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan yang paling tinggi. Dan Fir'aun itu mengaku dia sebagai Tuhan. Saya Tuhan yang paling tinggi. Jadi hari raya yang kedua, orang yang matinya iman dan Islam bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari raya yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizuna sirat, yakni orang-orang yang selamat ketika melewati siratal mustaqim. Halo Pak, siratal mustaqim ini misalnya apa Pak? Siratal mustaqim itu jembatan yang ngisor neraka, awak dhewe sing kudu lewat nek dhuwure. Insya Allah sing rawuh kabeh sampeyan kaya kilat kan nyamber. Nek cara bahasane hadis kal barkil khotik, seperti kilat yang menyambar. Jadi orang ngambah. Sikile orang ngambah siratal mustaqim. Jadi orang kemenangan dan kebahagiaan manusia itu ketika melewati siratal mustaqim dengan selamat. Itulah hari raya. Mula Allah firman dalam Al-Quran, qad aflaha. Aflaha ya kenapa Bu? Hayya 'alal falah, beruntung sungguh bahagia. Nah, maka dari itu termasuk hari raya yang ketiga itu orang yang melewati siratal mustaqim dengan selamat. Kemudian yang keempat, hari raya yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhulul jannah wa salamatul minal jahim, yakni orang-orang yang masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Mlebu swarga selamat saka neraka. Ibu dengan apa Bu? Allahumma salli inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhomu dan surga. Kemudian yang kedua, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Maka sangat keberuntungan orang yang bisa masuk surga selamat dari neraka. Itu tujuan hidup manusia semuanya. Nek nonton dulu niku linggan pun swarga sik napa ridho sik. Bulan ridhonya apa sedari? Ridho dulu. Jadi nek ngerti dulu ridho dan surga itu penting banget. Penting kabeh ning harus dapat ridho dulu. Orang enggak bisa masuk surga tanpa ridhonya. Orang zaman masuk surga untuk ridho kan nyandi. Mari beri kau nek jurus swarga ini urung izin. Kan nanti. Ya kan metu itu. Ya. Nek lak ngembere sik kan ngrasake ambune sate nasi. Oh, sirat betul. Gimana? Jadi ridho dulu baru surga. Jadi siapa yang mendapat ridho surga pasti. Tapi orang yang masuk surga tanpa ridhonya kan betul mereka. Maka ridho kawal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian hari raya yang berikutnya, orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kira-kira bisa enggak dulu ya? Lihat Allah secara langsung bisa enggak? Insya Allah bisa, tapi syaratnya kudu mlebu satu. Sebab di hari akhir orang yang di neraka yang disiksa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
disiksa tidak bisa melihat Allah. Maka puncaknya kebahagiaan di hari akhir nanti sudah masuk surga dan bisa melihat wajahnya Allah secara langsung. Ini kebahagiaan yang tidak ada caranya. Maka dari itu Bapak Ibu, maka dalam keterangan tadi ayam muladi yang dulu ila rabbi, orang yang bisa melihat Allah secara langsung dari akhir nanti. Itulah lima hari raya yang kita harapkan setelah hari raya Idul Fitri kemarin. Apa gitu ya? 1, apa Bu? 24 jam tanpa tercatat dosa. Bapak Ibu, nek bar salat ora kok berzikir supaya 4 jam ora ditulis dosane jangan pun. Supaya 24 jam tanpa ditulis dosanya. Selain yang dakar dikir, panjang pagi ini hari itu panjang duha 6 rakaat. 6. Kalau rek siji ya rene ngono paling. Nek yang kesal kan lenggang. Oh kan. Ini Bu. Oh, niat sekali. Ibu-ibu, duha itu maksimal berapa, Bu? Pokoknya duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Siapa yang duha 2 rakaat tidak tercatat orang yang lalai. Lalai apa, Bu? Ternyata awak sehat ini berisik dari kesehatan ini. Ini tangan dia cedera, kakinya cedera, seawak itu bungkuk. Ini karena ada ros-rosan ini. Nah, ternyata ros-rosan ini seawak jumlahnya kalau ngatus tidak. Dan itu setiap pagi minta disedekah ini. Orang oke akan sedekah Pak Eko pagi hari ini. Cukup apa Pak? Nah orang sedekah sedekah makanan cukup diganti 2 rakaat sholat. Betul apa itu Pak kalau wong makan sedekah. Ini kita turun kafe untuk kajian kafe. Ini Bu, nek jenengan ben esok kon sedekah sego sepiring nasi bubur sak bungkus sak koper cukup diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Maka siapa yang duha 2 rakaat tidak tercatat orang yang lalai. Siapa yang duha 4 rakaat dia termasuk orang yang ahli ibadah. Napa Bu? Ahli ibadah. Yang duha 6 rakaat dan kita berlalu ngapa kok ngajak 6 rakaat. Siapa yang duha 6 rakaat dosanya hari itu tidak tercatat. Dosanya walaupun banyak dosa itu mereka dipisah. Karena dikira panjang atau karena duha dia 6 rakaat. Nah, ini pentingnya juga pagi-hari. Kemudian siapa yang duha 8 rakaat termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan Quran wal qanitina wal qanitati kanat lahum maghfiratan wa ajrun azima. Laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, kanat lahum dia mendapatkan dari Allah maghfiratan ampunan wa ajrun azima dan pahalanya sangat besar. Terus ibu-ibu, kadang-kadang orang berpikiran dukai kena saknyangan 10 ya, buat Pak Kunul. Mungkin ibu-ibu pagi sarapan 2 rakaat. Baru mbak rambung tambah 4 rakaat. Baru rambung sak dulu tambahnya sing penting belum masuk waktu tidak harus langsung. Bahkan ayatnya pun saapalin jenengan. Ya Bu, apalin nang tanah karo kulo, wal asri karo kulo, apa jaga karo kulo, wal syukur apal baduha karo samsi baduha. Sing apik niku Bu, samsi baduha karo kamari ila talakar baduha walaili tidak saja apalnya itu. Tapi uang ayat Quran dibaca dalam sholat itu kan hukumnya sunnah. Yang wajib adalah surat Al-Fatihah. Jadi mana yang duhane tidak betul apa. Yang penting sholat itu lebih sholat. Gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Maka siapa yang mendapatkan 5 tadi, panjenengan mendapatkan 5 kali hari raya. Siji pati jam tanpa dosa. Yang kedua matinya husnul khotimah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Selamat ketika melewati siratal mustaqim. Yang keempat masuk surga dan selamat dari neraka. Itu semuanya hari raya. Dan yang terakhir
bisa melihat wajahnya Allah secara langsung. Pengen betul Pak? Siapa yang hafal ayat terakhir surat Al-Kahfi? Bapak Ibu sering baca sekali betul Bu? Malam Jumat atau Jumat siang? Malam Jumat atau Jumat siang? Di akhir surat Al-Kahfi Bu, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Beramalah kamu dengan amal yang soleh. Kumbira sing becik. Wala yusyrik. Nah ini Pak. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena wong bapak-bapak kan juga ngoten iki. Awakku sia sak mergo ali-aliku iki. Kira betul Bapak Ibu. Bapak Ibu, awakku sehat mergo ali-aliku iki. Aku golek rezeki lancar mergo rezeki sing tak bisi men. Menurut saya Bapak Ibu. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nek pengen ketemu dengan Allah di surga, pertama beramalah yang soleh, dua jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dina maca surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir, Bapak Ibu, amun lali, poe Jumat, malam Jumat atau Jumat siangnya baca surat Al-Kahfi. Berapa ayat Pak Gini? Al-Kahfi itu sampai 100 berapa Bapak? 110 ya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa istiqomah dalam mengamalkan ini surat Al-Kahfi Bapak Ibu, dan jangan lupa juga Al-Quran yang banyak menolong di dalam kubur. Bapak Pak, Al-Quran surat tertentu yang banyak menolong dalam kubur apa Bapak? Surat Al-Mulk. Bapak Pak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku mau bercanda. Pak Guru teramai 35 menit. Ngoten nggih. Sale niki ngaten Pak, kula mboten ngerti ndonga kula nek ngarep apa nek ndi kula mboten ngerti. Nggih. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang penting mari kita kejar setelah 2 hari raya, kita mengejar 5 hari raya tadi. Dan mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan 5 hari raya yang disampaikan dalam kitab Durratun Nasihin. Yakni 1. Hari raya yang pertama, hidup 24 jam tanpa tercatat dosa. Yang kedua, matinya dalam keadaan iman dan Islam, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wong kulino zikir harian, insya Allah nanti akan meninggal pun dan banyak berzikir. Bapak Ibu, saya punya guru ngaji di desa dulu. Kalau di guru ngaji jenenge Pak Marzuki. Ini kayak bujangan nanti buyute pirang nang jek mulang ngaji Bapak. Itu yang namanya sakit. Yang namanya sakit di rumah itu yang namanya tasbih tidak pernah lepas dari tangannya. Dan meninggal dunia tanpa dituntun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kita mendapatkan hidayah hebat luar biasa. Itulah mati yang baik. Mulai panjang termasuk hari raya. Dan yang ketiga, orang yang selamat ketika melewati Siratal Mustaqim. Yang keempat, masuk surga dan selamat dari neraka. Dan yang terakhir adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah, termasuk ndongake Bapak Suwarto Budi. Betul Bu? Pak Suwarto Budi niki sakit, mohon didoakan. Jika ini di rumah mau opnam Pak. Opnam. Gimana Pak? Nanti dicari infonya, pokoknya opnam Bu, enggak di rumah Bu. Pak Jumani. Oh, dekat sini Bu ya? Oh.
Nggih, mengke tak dongake secara bareng. Nggih, niki ndongake sing sakit dulu, nanti doa secara umum. Oh. Iya. Niki anu Bu, jenengan kalian ngajak renang Bapak ini. Hal tersebut itu banyak obat yang terbaik adalah berenang kumpul dengan banyu. Gerak-gerak sak. Nggih, akhirnya ikanen. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdas syakirin. Hamdan yamin amah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Syafi anta Syafi asbab aziz warga budi ya Allah. Ya Allah ya Syafi anta Syafi asbab asbab budi ya Allah. Ya Allah ya Syafi anta Syafi asbab jinani ya Allah. Allah marabana sajil ba'sa iswi anta Syafi la sifa'ni la sifa'ud sifa' Allah yudhi sakama. Allah menasalkan hidayah tuqa wal afafa wal ghina. Allah menas'alaka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pagi ini keluarga besar Haji Amal Badak tahun 2007 berkumpul menadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pertemuan pagi ini sebagai amal soleh kami ya Allah. Amal yang mengatakan ridha dan surga-Mu ya Allah. Ya Allah jadikan keluarga-keluarga yang hadir pagi ini sakinah mawaddah warahmah, yang mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Berikan semuanya ya Allah sehat wal afiat untuk bekal beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak cucu keturunan kami ya Allah anak yang alim, soleh dan salihah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk nusa bangsa dan agamanya. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkan rezeki-Mu kepada kami yang hadir pagi ini ya Allah. Rezeki yang agung, halal dan barakah, yang membawa ketenteraman kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa yang hadir di majelis pagi ini ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah perkenankan doa kami, karena hanya kepada Engkau kami meminta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Husnul Hadi MAG yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu jelas, juga menarik. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Allahumma. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya laporan kas AFS 2006-2007 kepada yang berkepentingan kami persilahkan. Assalamualaikum.